Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, selamat Natal untuk kita semua, Shalom. Kita bersyukur pada tanggal 25 Desember tahun 2020 kita diberikan kesempatan untuk mengingat, merayakan akan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita persiapkan hati pikiran kita. Kita ambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita pergi dengan hati dan pikiran untuk melihat apa yang terjadi. Mari kita pergi bersama dengan para gembala. Mari kita pergi untuk mencari Sang Juru Selamat. Mari kita pergi dengan para majus. Mari kita pergi untuk mencari yang dijanjikan Tuhan dilahirkan bagi kita. Mari kita pergi dengan miskin dan rendah hati. Mari kita pergi untuk mencari Sang Raja hadir di bangunan yang indah. Mari kita pergi dengan semua orang di dunia. Datanglah, marilah kita menyembahnya dan meninggikannya. Kristus Tuhan. Firman itu sumber hidup dan hidup memberi terang kepada manusia. Kiranya terang ini menyertai jemaat sekalian Dan menyertai saudara. Hai, mari berhimpun. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah jika kita saling mengasihi. Allah tetap di dalam kita
Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anaknya menjadi juru selamat dunia. Hari ini telah lahir bagiku juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Yesus pernah berkata, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Marilah kita percaya sungguh kepada Dia, kepada Yesus yang telah lahir itu. Mari kita membuka hati, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Hatiku tersedia bagimu. Firman Tuhan dalam Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Yesus datang ke dunia untuk mendamaikan Allah dan manusia. Karya rekonsiliasi untuk memperbaiki hubungan antara Allah dan manusia. And now is where Noel. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Tuhan yang kasih setianya tidak pernah berubah, tulus sekarang bahkan selama-lamanya. Betapapun kami hina, hancur oleh karena dosa-dosa kami, tetapi oleh karena kasih setiamu, Engkau memandang kami berharga, Engkau mengasihi kami. Itulah sebabnya Engkau datang ke dalam dunia untuk menebus dan menyelamatkan kami yang hilang. Terima kasih ya Tuhan. Kami yang tadinya harus binasa oleh karena keberdosaan kami, tetapi kami bersyukur kepadamu.
Engkau telah mengampuni kami, Engkau telah menyelamatkan kami melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Hari lepas hari Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Di dalam setiap pergumulan, di dalam setiap persoalan yang kami hadapi di tengah dunia, kami boleh merasakan dan mengalami bagaimana Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Penyertaan-Mu sempurna kami alami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada tanggal 25 Desember tahun 2020 ini kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan, mengingat akan kelahiran Sang Juru Selamat kami 2000 tahun yang lampau, lahir di Bethlehem, yaitu Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan kembali mengingatkan kami akan kasih-Mu yang besar. Dan biarlah setiap kami umat sungguh-sungguh percaya, membuka hati, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi setiap umat Kristiani dimanapun berada, seluruh dunia yang merayakan, mengikuti akan ibadah Natal, Tuhan juga terus menolong, memimpin, menyertai, melindungi segenap umat-Mu, sehingga melalui sukacita dan damai Natal, hati kami boleh dipenuhi, dan kami boleh memancarkan akan kasih Natal itu kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami, bahwa kabar baik itu telah nyata melalui Yesus Kristus, bahwa setiap orang yang berseru, yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan akan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia saat ini. Kiranya Tuhan terus menolong memimpin bangsa kami Indonesia. Berikan hikmat, hati yang takut akan Engkau kepada para pemerintah, supaya mereka bisa lakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik, seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk persoalan yang terjadi di tengah bangsa kami. Biarlah Tuhan yang berbelas kasih, sehingga di tengah persoalan yang terjadi saat ini, kami percaya bangsa kami Indonesia tetap di dalam perlindungan Tuhan, dalam pimpinan Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, melalui peradaan orang-orang percaya, orang Kristen yang ada di tengah bangsa kami Indonesia, bisa menyatakan hidup yang memuliakan Tuhan dan hidup yang menjadi berkat di tengah bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan. Dan setiap kami umat-Mu yang ada di tempat ini, Kau tahu pergumulan kami, Kau tahu masalah setiap kami serahkan ke dalam tangan. Kuatkan kami, dan biarlah kami terus bersandar berharap kepada-Mu. Bahkan setiap jemaat-Mu yang sakit Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan setiap keadaan mereka. Yang bergumul di dalam kehidupan keluarga, ekonomi dan pergumulan-pergumulan yang lain, kami mohon belas kasihan Tuhan yang senantiasa menopang, menguatkan. Biarlah kasih Natal, biarlah damai Natal senantiasa memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga di dalam menjalani setiap kehidupan kami tidak takut, kami tidak khawatir, sebab kami telah menerima Yesus yang adalah Juru Selamat dan juga yang mengendalikan akan setiap kehidupan kami, bahkan masa depan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita persiapkan hati pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Baiknya yang kedua, Noel Mulia. Senang
Shalom Bapak Ibu. Bagaimana hari ini? Apakah bisa memperingati Natal dengan sukacita? Ataukah setiap kita saat ini susah rasanya gitu ya? Karena tidak seperti tahun-tahun yang pernah kita lewati di dalam merayakan Natal. Namun Bapak dan Saudara, ada hal yang baik yang patut kita renungkan dan terima, bahwa Natal yang pertama itu bukan Natal yang penuh dengan kemeriahan ulah manusia, acara manusia, musik-musik manusia, drama-drama manusia, nyanyian-nyanyian manusia. Tidak. Tetapi justru di dalam pergumulan manusia, khususnya dua orang tokoh utama Natal, yaitu Maria dan Yusuf. Bapak Saudara, kiranya di dalam memperingati Natal tahun ini, kita justru boleh dibawa kembali kepada makna Natal yang lebih hakiki, yang bukan sekedar selebritas, seremonial, sukacita, atau ya apalagi yang terkesan hura-hura di berbagai tempat dan berbagai acara, menghabiskan banyak uang, baik untuk makanan, untuk dekorasi, untuk acara. Tetapi pertanyaan pentingnya, apakah itu memberikan pertumbuhan rohani yang sesungguhnya? Itu jarang mau dijawab oleh para penyelenggara acara. Tetapi biarlah kita pada hari ini kembali kepada makna yang hakiki. Biarlah memperingati Natal itu membawa kita justru kepada fakta yang dinyatakan oleh kitab suci. Bahkan sejarah pun juga mencatat, dan fakta itu kita mohon Roh Kudus yang berbicara sehingga kita melihat fakta itu dengan tepat, apa makna, apa maksudnya Tuhan menyatakan itu bagi kita. Dan kita dengan rendah hati menaklukkan diri, mau hidup berlaku sebagaimana kehendak Tuhan. Mari Bapak Saudara, sebelum kita membaca, mendengar, merenungkan firman, kita sekali lagi berdoa. Bapa, terima kasih Engkau memberi putra tunggal Yesus Kristus Tuhan kami, dan peristiwa itu yang mana yang ilahi menjadi insani, lahir sebagai bayi, kami ingat dan peringati sebagai Natal. Mohon Engkau yang menolong setiap kami, anak-anak-Mu, akan memperingati Natal, betul-betul kami berpusat kepada Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Mohon Roh Kudus menerangi hati pikiran setiap kami, supaya tatkala kami baca, dengar, dan renungkan firman Tuhan, kami dituntun untuk mengerti, menerimanya sebagai kebenaran, dan menerapkannya, melaksanakannya di dalam kehidupan. Terima kasih Bapa, lindungi kami dari si jahat, dari iblis yang penuh dengan tipu daya. Peliharalah kami di dalam kasih karunia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat ya satu bagian, bahkan nanti beberapa bagian dari kitab suci ya, sesuai dengan tema ini ya, mereka akan menamakannya Immanuel. Nah, saya yakin Bapak Ibu Saudara dan saya sudah pernah bahkan sering mendengar apa itu Immanuel. Ya, Immanuel artinya Allah beserta kita, atau bisa dikatakan Allah menyertai kita. Artinya Allah yang tadinya hanya dikenal sebagai yang transenden, yang jauh di sana, mau menjadi Allah yang imanen, yang dekat
lahir sebagai bayi Yesus Kristus di Bethlehem sekitar 2000 tahun yang lalu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau lihat gambar ini, tentu pikiran kita mau tidak mau tertuju kepada kisah Natal. Ya, bayi yang dibungkus dengan kain lampin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah wujud puncak penyataan Allah atau puncak wahyu Allah, yaitu Sang Firman yang kekal itu menjadi manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Matius 1 ayat 23 kita baca, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, saat membaca ini dulunya saya bingung, karena di ayat atasnya Yusuf diperintahkan untuk menamai anak itu Yesus. Tetapi di ayat 23-nya mereka akan menamakan dia Immanuel. Lalu bayi itu dikasih nama siapa? Yesus atau Immanuel? Itu menjadi kebingungan saya pada waktu remaja membaca bagian ini. Namun puji Tuhan, ya pada akhirnya mengerti bahwa memang nama pribadi itu diberikan oleh Yusuf sebagai ayah Yesus, yaitu sesuai dengan yang dikatakan oleh malaikat. Namun, ya, bayi yang lahir itu bukan bayi biasa. Dia adalah inkarnasi dari Allah yang kekal, Allah yang menjadi manusia. Maka di sini disebut, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Apa maksudnya itu? Kok dan Yusuf atau dan Maria? Bukan itu, tetapi dan mereka. Siapa mereka itu? Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, mari coba kita lihat juga satu bagian yang minggu lalu juga kita baca. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Di dalam kisah kelahiran Kristus, kehidupan dan pelayanan Kristus, bahkan setelah Kristus naik ke surga, kata Tuhan menyertai, Allah menyertai, itu sangat lekat dengan umatnya. Nah, sebelum Maria mengandung, dia mendapat salam, "Hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Apa itu? Itu juga maknanya Immanuel. Tuhan menyertai engkau. Ya, Bapak Saudara, coba kita lihat lagi ya kisah pada waktu Tuhan Yesus sebelum menyembuhkan seorang yang lumpuh. Di sana diberi pengantar. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang duduk, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Nah, perhatikan yang ini dulu. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Bapak Saudara, mulai kata, apa itu Immanuel? Allah beserta kita, Allah menyertai kita. Selain berkaitan dengan kelahiran itu sebagai titik awal, ya, di dalam segala kehidupan pelayanan Tuhan Yesus, juga kitab suci mencatat Tuhan menyertai. Tuhan menyertai. Itulah Immanuel. Kehadiran Yesus adalah penyertaan Tuhan. Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang Israel, orang Yahudi itu sangat merindukan pertolongan Tuhan, pembebasan Tuhan. Mereka menderita di bawah penjajahan Romawi, dan mereka punya pengharapan bahwa nanti akan datang
Mesias yang membebaskan Israel dari kesusahan. Dan di dalam bayangan orang-orang Yahudi, Mesias yang dibayangkan akan datang itu adalah seorang yang mempunyai kekuatan secara politik yang nanti membawa Israel merdeka dari Romawi dan menuju kejayaannya seperti masa Daud dan Salomo. Tetapi pemahaman itu ternyata keliru. Justru yang diberikan Allah itu jauh lebih besar. Apa artinya sebuah negara atau kerajaan menjadi kaya raya, menjadi jaya, menjadi makmur, tetapi kalau mereka tidak mau mengabdi kepada Tuhan. Hanya dalam kehidupan jasmaninya itu mereka jaya, tetapi berikutnya mereka akan mengalami binasa. Apa yang dikerjakan oleh Mesias yang sesungguhnya, yang diberikan oleh Allah, yang sesungguhnya adalah Allah sendiri yang menjadi manusia itu, berkarya bukan hanya secara politik, secara lahiriah untuk membawa kepada masa kejayaan yang hanya sementara waktu, tetapi membawa orang-orang berdosa yang dibelenggu oleh dosa itu dibebaskan, dibawanya, dikuduskannya, lalu dimuliakannya bersama dengan kemuliaan. Itulah yang dikerjakan Mesias yang sesungguhnya. Mari kita melihat lagi satu kisah pada waktu seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Dia rupanya agak malu-malu kucing secara terus terang, maka menjumpai Yesus pada malam hari dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah." Lalu kalimat ini penting yang dilihat, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Jika tidak Immanuel, tidak mungkin Engkau melakukan hal yang sedemikian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata orang Farisi yang bernama Nikodemus ini menyadari walaupun dia pada golongan yang berlawanan, beroposisi dengan Yesus, tetapi ya secara pribadi, di luar kelompoknya itu, secara pribadi dia menaruh percaya kepada Yesus. Dia datang dan bertanya, Bapak Saudara, dan dia sendiri meyakini Yesus tidak mungkin menjadi sedemikian hebat, bisa menyembuhkan segala macam penyakit, orang buta sejak lahir bisa melihat, orang bisu bisa berkata-kata, orang tuli bisa mendengar, orang lumpuh bisa berjalan bahkan melompat-lompat, bahkan orang yang sudah mati dia bisa bangkitkan hidup kembali. Itu tidak bisa dikerjakan oleh manusia. Itu adalah karya Allah. Bapak Ibu Saudara, maka Nikodemus tahu dia tidak bisa sembarangan mengiyakan kata kelompok Farisi yang mana dia ada. Maka dia bertanya kepada Yesus dan dia menyatakan kepercayaannya. Tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan ini jika Allah tidak menyertai. Bapak Ibu Saudara, Farisi mengakui seorang yang bernama Nikodemus. Waktu Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus, Roh penolong, di dalam Yohanes 14 ayat 16 dan 17 kita baca juga, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Penolong yang lain, Parakletos, Roh Kudus. Kalau kita baca di dalam ayat 17 ini, Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak dapat melihat Dia.
tetapi kamu mengenal Dia. Lalu kata menyertai diulang lagi. Sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ini luar biasa Bapak Ibu. Roh Kudus, ya, sebenarnya ini luas sekali penjabarannya. Menjelaskan kembali Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, tapi secara ringkas, Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri. Roh Allah itu menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini Yesus sendiri yang katakan. Ya, Yesus sendiri yang katakan. Maka ini juga adalah satu penegasan Immanuel itu bagi kita yang percaya. Sebab Ia menyertai kamu. Ya, kalau menyertai itu kan bisa saya pergi ke pasar, misalnya disertai oleh Effendi bersama-sama ya, beriringan 2 orang. Tapi ditegaskan kembali bahwa roh kebenaran ini akan diam di dalam kamu. Itu bukan lagi ada di luar diri saya. Kalau saya disertai oleh Effendi ada di luar diri saya. Tetapi Roh Kudus itu akan diam di dalam kamu. Kurang apa lagi kasih dan kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan bagi orang yang percaya. Bahkan Roh Allah sendiri berkenan diam di dalam tiap-tiap orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah Immanuel. Lalu di dalam kisah Kornelius, di dalam Kisah Rasul 10 ayat 38 tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurangi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Kalimat terakhirnya penutupnya apa? Sebab Allah menyertai dia. Itulah Immanuel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Immanuel bukan hanya satu momen kelahiran Yesus kemudian berhenti, tidak. Tapi itu merupakan titik awal. Inkarnasi itu pernyataan yang jelas, tegas, dan puncak dari bahwa Allah yang transenden itu sekarang berkenan imanen di tengah-tengah manusia. Berada di tengah-tengah manusia, menyertai manusia, dan tidak berhenti di situ. Bukan hanya pada masa Yesus hidup, artinya Immanuel. Dalam Kisah Rasul ini juga ditegaskan, ini Yesus sudah ya naik ke surga. Tetap dikatakan Allah menyertai dia. Nah, lalu bagaimana untuk orang-orang percaya? Nah, Bapak Ibu Saudara, ya, di dalam Kisah Rasul 11, yaitu kisah di Antioquia, ya. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang Yunani memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan dan tangan Tuhan menyertai mereka. Immanuel. Dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pemberitaan rasul-rasul, pemberitaan orang Kristen masa awal juga ada Immanuel. Allah menyertai mereka. Juga secara pribadi Rasul Paulus mengalami. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam satu penglihatan, jangan takut, teruslah memberitakan firman, jangan diam. Sebab apa? Aku menyertai engkau. Immanuel, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan tidak ada seorang pun yang akan mencela dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Ya, itu di kota Korintus. Di dalam Matius 28 terlebih lagi ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadamu telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah
dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Lalu penutupnya apa? Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa, tidak pernah putus, tidak pernah lalai, tidak pernah tertidur. Gusti boten sare, ya, dalam bahasa yang sering kita dengar. Dia selalu hadir, waspada, menyertai umatnya. Sampai kapan? Sampai kepada akhir zaman. Sekarang sudah akhir zaman? Belum. Zaman sekarang masih disebut zaman akhir, tapi belum akhir zaman. Tahu bedanya? Zaman akhir itu periode waktu. Oh, ini zaman akhir. Misalkan itu seputas tali. Nah, ujungnya setelah talinya habis itu adalah akhir zaman. Kapan itu? Tuhan Yesus datangnya kedua kali. Sekarang memang zaman akhir. Ya. Penyakit makin hebat. Buktinya apa? Tidak pernah terbayang saya melihat Bapak Saudara dan Bapak Saudara melihat saya kebaktian sambil pakai masker. Sekarang kita mengalaminya. Karena apa? Ada penyakit yang sangat berbahaya, yang mana kita harus saling menjaga satu dengan yang lain sebagai wujud cinta kasih kita satu dengan yang lain. Bapak Saudara, sampai akhir zaman Immanuel itu tidak berhenti. Allah menyertai kita. Nah, kalau gitu apa yang kita takutkan? Sekarang saya mau tanya kepada setiap kita, sebetulnya apa yang Bapak Saudara percayai di dalam hidup ini? Ya, ada banyak orang berkata, oh saya percaya Tuhan Pak, tapi waktu nggak punya uang, apa yang dipikirkan dan dikerjakan? Tetap berpusat kepada Tuhan kan? Atau wes Tuhan ngerti kok, aku tak bujuk-bujuk dikit gak apa-apa, wes tak curang-curang dikit gak apa-apa. Ya apa kayaknya aku hidup ini besok mesti beli beras. Begitu? Berarti yang kita percaya uang, Bapak Ibu Saudara, atau jabatan, ya, wah saya menteri, ya, baru ada menteri baru kan, wah menteri, atau paling tidak gubernur kan, bupati kan, wali kota kan, atau jabatan-jabatan di dalam militer kan, kepolisian kan, atau di dalam partai politik dan lain sebagainya, itukah yang kita percayai atau yang kita andalkan di dalam hidup? Atau kekuatan kita? Ya, oh belum kenal saya penguasa daerah sini, siapa berani macam-macam? Ya, kadang-kadang kita berjumpa dengan orang yang demikian. Kesehatankah? Oh, kalau yang lain itu memang gopok. Kalau saya ini imunnya kuat, tidak gampang sakit, tidak gampang ketularan. Ya, sak kantor pilek saja tidak pilek. Apa itu yang kita banggakan, kita andalkan? Atau teman-teman, oh, aku ini walaupun tidak pinter secara IQ, tidak pinter gagap, tapi konco kuake. Kampung sini sampai kampung ujung sana temanku. Jadi jangan macam-macam kepadaku ya. Ada orang yang membanggakan ini menjadi yang dipercayai, yang diandalkannya. Atau Bapak Saudara mengandalkan masker? Ya, Bapak Saudara, masker ini hanya alat untuk menolong, menjaga, tetapi tidak bisa diandalkan 100% dari masker. Ya, selain masker apa? Makanan kita ya harus cukup kan, bergizi. Kita sendiri tangan juga harus jaga dan lain sebagainya. Desinfektan kah yang kita andalkan? Oh aman, pokoknya rumahku tak kelilingi. Ya, semua ada desinfektannya, dari semprot, uap, sampai minyak kayu putih, eukaliptus dan macam-macam lain yang katanya itu bisa mengalahkan COVID-19. Atau mungkin vaksin kan, karena sekarang sudah mulai beredar. Yang berduit mungkin bisa vaksin duluan dengan bayar lebih mahal.
Yang takut-takut mungkin masih tunggu, lihat dulu vaksinnya bahaya apa enggak, efek sampingnya apa. Nanti kalau malah sorok lebih baik nggak vaksin, gitu ya. Vaksin nggak yang diandalkan? Atau Bapak Saudara dan saya ada yang mengandalkan kecerdasan kita, pengalaman hidup kita. Wah, ini kita andalkan. Atau Bapak Saudara dan saya betul-betul mengandalkan, mempercayai Allah yang terus beserta dengan kita, Allah yang Immanuel itu. Bapak Saudara, tak bisa ini semua dipecah, dipertentangkan. Pertama-tama Bapak Saudara dan saya tentu mempercayai Allah. Dan Allah yang memberikan hikmat akal budi bagi kita, pengalaman-pengalaman kecerdasan itu, kita bisa mengelola, memikirkannya. Oh, Tuhan telah memberikan hikmat supaya saya menjaga kesehatan ini. Bukan berarti kalau mengandalkan Allah sudah tidak maskeran, tidak apa, lalu nantang-nantang bahaya. Bukan itu yang diajarkan oleh Tuhan kita. Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan, percayakah Bapak Saudara bahwa saat pandemi ini pun Allah menyertai saudara? Atau ada di antara kita sudah mulai ragu? Ya Allah, jadi Tuhan Yesus itu berkuasa mendengarkan doa, tapi kenapa keluargaku kok ada yang mati karena corona? Tuhan kok tidak dengar doa? Tuhan kok tidak kabulkan doa? Ada yang mulai ragu. Apakah kalau seseorang itu meninggal karena COVID-19 berarti Tuhan tidak sayang, Tuhan tidak Immanuel, Tuhan tidak melindungi? Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebetulnya apa yang paling dirindukan oleh Bapak Saudara sebagai seorang Kristen? Apakah yang kita rindukan itu adalah menikmati segala hal yang ada di dalam dunia ini, mulai kecil, remaja, pemuda, dewasa, ya, bahkan nanti bisa menikah, punya anak, punya mantu, punya cucu dan lain sebagainya? Itu yang menjadi tekanan utama di dalam kehidupan kita. Ataukah semestinya sebagai seorang Kristen seperti yang disaksikan oleh Rasul Paulus, kerinduannya adalah selalu bersama dengan Tuhan? Bahkan Rasul Paulus mengatakan di dalam Filipi pasal 1, keinginanku itu bersama dengan Kristus. Tapi kalau aku masih hidup ini karena ada tugas untuk melayani kamu. Hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan itu dikerjakan oleh Rasul Paulus di dalam seluruh kehidupannya semenjak dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi bersama dengan Tuhan itu sebetulnya adalah kerinduan orang percaya. Kenapa? Apa yang bisa diharapkan di dalam dunia ini? Bapak Saudara bisa panjang umur sampai berapa? Bisa jadi tidak masa tua itu tidak sakit-sakitan, tidak hanya terbaring di tempat tidur. Banyak loh orang yang umurnya sudah 60 ke atas takut sekali kalau nanti masa menjelang kematiannya terlalu lama berbaring di tempat tidur, tidak berdaya, ya, hanya berbaring, harus dilayani, diopeni sama anak-anaknya atau mungkin suster dan lain sebagainya. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, percayakah Bapak Saudara kepada Allah yang selalu menyertai, Allah yang Immanuel itu? Sesungguhnya seseorang yang sungguh-sungguh menghayati kepercayaannya kepada Kristus, dia sebetulnya rindu sekali cepat bersama dengan Kristus. Tetapi bukan konyol, bukan egois. Egois itu begini, karena aku ingin cepat berjumpa dengan Tuhan, wes aku tak minum sesuatu yang mematikan aja, enak meninggalkan dunia. Itu bukan kepingin bersama dengan Kristus. Yang lebih besar apa? Itu lari dari kenyataan, itu lari dari tanggung jawab, itu ketakutan menghadapi hidup yang lebih menguasai hidupnya. Dan itu adalah seorang pengecut yang tidak berani menghadapi hidup
Anda tidak berani menghadapi hidup yang dianugerahkan oleh Tuhan. Seorang yang milik Tuhan, percaya kepada Tuhan, meski menghadapi penderitaan, kesusahan baik secara fisik, secara mental, dia akan terus dengan sekuat tenaga menunjukkan pengharapannya kepada Tuhan, kepercayaannya kepada Tuhan. Di tengah pandemi ini, apakah mereka yang mati karena corona mereka kurang beriman? Apakah mereka kurang disertai Allah? Kita tidak boleh menghakimi demikian. Setiap orang suatu saat akan mati meninggalkan dunia ini, tetapi berkaitan dengan cara itu adalah misteri Tuhan. Kita tidak tahu, kita tidak mengerti. Yang Tuhan minta dari kita adalah sepanjang kita masih hidup, masih bernapas, kita hidup dengan bertanggung jawab. Meski ada kesusahan, meski ada pergumulan, tekanan dan sebagainya, kita percaya bukan? Roh Kudus yang berdiam di dalam kita itu, roh itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Maka Bapak, Saudara dan saya harus betul-betul mengandalkan Roh Kudus itu menghadapi segala kesulitan yang ada di dalam dunia ini. Karena Allah itu Immanuel. Kehadiran Roh Kudus itu nyata di dalam kehidupan orang yang percaya. Itulah Immanuel. Jangan ragu. Orang yang bimbang, ya, itu kayak orang yang diombang-ambingkan ombak di tengah laut. Tak lama lagi dia akan tenggelam. Ya. Tapi jadilah betul-betul mempercayakan hidup kepada Tuhan. Manusia kalau janji banyak melesetnya, betul kan? Contohnya siapa? Yang kita sendirilah, kita harus ngaku. Pada waktu kita dibaptis, pada waktu di sini janji kita apa? Kalau lupa lihat itu surat siji sama surat baptisnya, ya saya akan begini, begitu dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya dalam hidup yang kita jalani bagaimana? Kadang kita nggak lupa kok, hanya pura-pura lupa. Tetapi Tuhan tidak pernah lupa dengan janjinya. Dan dia pasti menggenapi janjinya. Kalau dia berkata akan menyertai, dia akan menyertai. Kalaupun suatu saat mungkin di antara kita diizinkan mengalami, bukan hanya COVID ya, penyakit ganas yang membawa pada kematian, bukan hanya COVID. Mengalami, kita akan melewati lembah bayang-bayang laut. Ingatlah Mazmur 23 itu. Tuhan selalu beserta dengan aku. Meski aku ada di lembah bayang-bayang maut itu, dia tidak meninggalkan aku. Itulah Immanuel. Melewati pintu kematian pun kita tidak dibiarkan sendiri. Karena apa? Allah menyertai kita. Immanuel. Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang sekarang masa-masa tidak mudah. Ya, sekarang sudah susah Pak. Kalau ke depan datang yang lebih susah lagi. Bagaimana saya bisa bertahan? Pertanyaan ini. Percayakah Bapak Saudara bahwa Allah menyertai Bapak Saudara selama-lamanya? Ya. Sekali kita mempercayakan hidup pada Kristus, tak pernah sekalipun Kristus membuang kita. Itu janjinya ya dan amin. Mungkin kita yang terlalu nakal, kita yang seringkali suka belok di tikungan yang salah, kita yang seringkali memberontak, kita yang hanya mengikuti kata hati sendiri. Tetapi sepanjang kita sudah menjadi milik Kristus, Kristus tidak akan lepaskan kita. Kalau diibaratkan itu, sekalipun kita hendak lari dari jalan Tuhan itu, kasih Tuhan yang luar biasa itu akan mengejar kita, menarik kita kembali ke jalan Tuhan. Allah yang Immanuel itu bukan Allah yang pasif, tetapi Allah yang juga aktif, melindungi, menyertai, memberi kesempatan
kita untuk mengandalkan Dia, untuk berseru kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Percayakan Bapak Ibu Saudara bahwa Allah menyertai selama-lamanya. Kalau iya, apa bukti percaya Bapak Ibu Saudara? Apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan sebagai bukti bahwa Bapak Ibu Saudara percaya kepada Allah yang menyertai kita itu, Allah Immanuel itu? Kadang-kadang kita hanya mau sepotong, susah, cari cara sendiri, tidak berhasil. Setelah semua jalan buntu, barulah datang ke Tuhan. Tuhan, bukankah Engkau selalu bersedia menolongku? Ya kalau Tuhan itu kayak manusia mungkin, kamu enak dong, sana pergi. Tetapi Tuhan tidak demikian. Tuhan tetap mau menolong Bapak Ibu Saudara yang datang kepada Dia. Tapi kalau kita berlaku seperti itu, memalukan, bukan? Ada gak sih yang pengen punya anak yang seperti itu? Kalau senang-senang lupa sama orang tua, giliran gak punya duit, gak punya daya, baru mulai ngomong, Ma, Pak, aku susah, aku ini, itu, dan sebagainya. Ya, nah, itu di cerita rakyat yang banyak, kisah-kisah demikian. Namun Allah yang Immanuel itu satu hal lagi Bapak Saudara, buktikan juga dengan kehidupan yang betul-betul dalam kekudusan. Karena Allah yang Immanuel itu selalu hadir. Apa kalau kita berbuat curang, Allah tidak hadir? Allah selalu hadir. Allah tahu kalau kita berbuat curang dalam bisnis kita. Allah tahu kalau kita melakukan fitnahan. Allah tahu kalau kita melakukan bohong-bohong tertentu untuk mendapatkan keuntungan di dalam kerjaan kita. Allah tahu. Buktikanlah di hadapan Allah bahwa kita meyakini Allah menyertai kita. Immanuel. Dengan apa? Hidup dalam kekudusan dan percaya penuh. Bukankah kita sering dengar, jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara, bunga di padang dia pelihara, selembar rambut pun itu nggak ada yang jatuh di luar sepengetahuan Bapak. Tetapi di dalam perjalanan hidup, godaan-godaan itu kadang sangat menarik dan kita jatuh dalam kecurangan-kecurangan, jalan pintas, okultisme, dukun, ilah-ilah yang lain. Buktikan bahwa Bapak Saudara dan saya adalah percaya pada Allah yang Immanuel itu. Jangan hidup di dalam kekotoran, hiduplah di dalam kekudusan dan selalu penyerahan Tuhan. Meskipun secara hitungan manusia, aku dicurangi begini begitu, aku bisa habis. Tapi aku tetap tidak mau terpancing untuk membalas dengan kecurangan. Karena kalau balas dengan kecurangan kan sama saja dengan yang curang itu. Kita dipanggil bukan untuk hidup seperti dunia, tapi harus menjadi teladan supaya dunia mendapatkan contoh yang benar itu seperti apa. Itulah panggilan kita. Dan kita harus menyadari panggilan ini tidaklah mudah. Sering karena ketakutan kita, kekurang percayaan kita kepada Allah yang Immanuel itu, kita berbelok di tikungan-tikungan itu dan mengambil langkah-langkah yang salah. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah yang Immanuel itu, Allah yang menyertai kita itu, mari kita nyatakan melalui kehidupan kita. Bahwa kita percaya penuh kepadanya, Dia menyertai kita, Dia tidak akan membiarkan kita kelaparan. Tuhan mau kita bekerja sebagaimana kehendaknya. Immanuel, Allah menyertai kita. Mari
biarlah peringatan Natal tahun ini semakin membawa kita untuk menghayati kehidupan Kristen yang hakiki, yang selalu disertai Allah dan mau terus hidup di dalam kehendak Allah. Amin. Mari bersama kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, Engkau sungguh baik, mengasihi anak-anak, tak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Kami sungguh bersyukur meski di tengah keterbatasan kami saat ini karena pandemi, namun kasih-Mu tak bisa dibatasi. Firman-Mu adalah kuasa yang tak terbatas, yang mampu mengubahkan pikiran dan hati untuk kami semua makin serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa. Kami berserah, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Allah Bapa telah memberikan yang terbaik untuk kita, yaitu anaknya sendiri, Yesus Kristus, diberikan untuk menyelamatkan dan menebus setiap kita. Mari kita juga memberikan yang terbaik untuk Bapa di surga, yaitu hidup kita. Kita persembahkan sebagai persembahan yang harum dan berkenan kepadanya. Dan kita simbolkan pada pagi hari ini, kita akan memberikan persembahan sebagai simbol kita mau mempersembahkan hidup kita untuk dipakai oleh Tuhan. Namun persembahan pada pagi hari ini, nanti Bapak Ibu setelah selesai ibadah, Bapak Ibu baru memasukkannya di kotak persembahan yang telah tersedia di bagian belakang. Sambil menjaga jarak, kita akan menyanyi memuji Dia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami. Saya undang teman wakil berdiri. Untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia mati untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Bapa kami, Dia Raja di atas segala. Dia itu Firman Allah yang turun ke bumi, yang dari sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, tak menebus dosa dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia mati untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Bapa kami, Dia Raja di atas segala. Dia itu Firman Allah yang turun ke bumi, yang dari sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, tak menebus dosa dunia. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepada Tuhan, Tuhan yang senantiasa memberkati kami di dalam setiap kehidupan kami, kehidupan keluarga, usaha pekerjaan, pelayanan kami. Dan apa yang telah kami terima dari Tuhan, sebagian kami persembahkan sebagai wujud syukur kami. Biarlah Tuhan berkenan menerima persembahan
dan berikan hikmat kepada hamba-hamba-Mu yang mengelola, agar persembahan ini dapat dipakai bagi pekerjaan Tuhan di tengah gereja tempat ini. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk kembali. Segenap hamba Tuhan dan majelis mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2020. Kiranya kasih, sukacita, dan damai Natal senantiasa memenuhi hati dan pikiran kita. Dan mari kita memberitakan akan kabar baik kasih Natal itu kepada orang yang ada di sekeliling kita. Kita juga akan mendengarkan ucapan selamat Natal dari Sinode GKI. Selamat menyaksikan. Segala puji hormat kita kembalikan kepada Allah Tritunggal. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita akan pujikan doksologi dan kita tutup dengan amin sama. Kiranya Yesus Kristus Sang Surya kebenaran yang datang dengan kesembuhan pada sayapnya memenuhi
berkat dari Allah Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun ke atasmu dan terus menyertaimu sampai selama-lamanya. Immanuel. Amin. Silakan mengambil waktu teduh. Ibadah kita telah selesai. Selamat Natal 25 Desember 2020. Tuhan Yesus memberkati.